Hidup adalah kadang-kadang tokoh-tokoh di kita ini sama rakyat ngeduetin. Cari yang bujangan, jangan yang bajingan. Inilah sosok pemimpin jujur, yang selalu terbuka, walaupun bercanda, semua yang di bawahnya dibuat tegang dan selalu berkeringat. Pak, jalanannya gantung, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya mohon maaf ke Pak Ustadz, agak ngebelakangin. Bingung kalau kesana juga jadi nggak kelihatan. Pak Bupati dan seluruh jajarannya, kawan-kawan dari Pemda Provinsi Jawa Barat, penyelenggara Badan Pendapatan Daerah. Tadi sepanjang jalan Pak Bupati, semua rakyat tuh teriaknya satu, Pak jalan, Pak jalan. Karena hidup itu adalah perjalanan, maka jalan itu harus mulus dan lurus. Andai kata ada kelokannya harus indah. Tugas siapa itu? Tugas penyelenggara negara. Penyelenggara negara, ini nanti Pak Ustadz yang jelasin. Itu kalau dalam kaidah Islam, itu namanya amilin. Mengelola dana Baitul Mal. Baitul Mal itu di dalamnya adalah pembayaran zakat. Itu dulu dibayarkan untuk mengelola negara. Dan amilin itu kan tidak boleh terlalu gede. Space-nya 10-15%. Jawa Barat kok nggak cepet majunya? Kenapa Bekasi nggak cepet majunya? Amilin terlalu gede ngambil jatahnya. Amilin itu siapa? Gubernur, bupati, sekretaris daerah, kepala OPD, anggota DPRD. Kita ini ngambil jatah kegedean. Dari anggaran 100%, amilin hampir 70%. Dari 30 diambil lagi, sisa tinggal 10% paling buat rakyat. Makanya kita susah maju. Sehingga ketika saya memimpin, saya mencoba untuk merubah pola berpikir ini. Apa merubah pola berpikirnya? Kita penyelenggara negara jangan terlalu banyak mengambil jatah kepentingan rakyat. Kenapa? Kebutuhan dasar saja untuk jalan nggak kelar. Habis itu apalagi sekolah, pendidikan nggak kelar juga. Banyak SD yang mau roboh, nggak ada toiletnya, kadang nggak ada gurunya. SMP juga sama, SMA belum terbangun semua. Kenapa ini terlambat? Kita terlalu terlena hidup menikmati dana amilin. Jadi sekarang Pak PLT Bupati, Gubernur, sekretaris daerah, kepala dinas sampai kepala kelurahan ingin disebut Islami. Menurut saya, tugas penyelenggara negara itu beresin perut rakyat, nggak boleh ada yang lapar. Beresin sekolah, nggak boleh ada orang yang tidak sekolah. Beresin jalan, tidak boleh ada jalan berlubang. Bekasi, duitnya banyak. Kenapa begini terus cara belanjanya yang salah? Maka Pak Bupati, Pak PLT saya ngajak, sejak saya bertemu, ayo kita rombak cara belanjanya. Umumin ke rakyat tiap hari, kita punya duit sekian,
belanjanya sekian, peruntukannya sekian. Tiap hari umumin, terbuka, rakyat harus tahu titik koma anggaran kita. Jalan beresin, jalan provinsi juga tadi ada yang posting. Langsung saya jawab, saya bilang lagi persiapan lelang 20 miliar. Yang Cibarusa sudah kita siapkan 100 miliar lebih. Kita ingin yang jalan provinsi selesai. Jalan kabupaten, bupati duitnya banyak, gak usah dikasih lagi. Bagaimana caranya? Rubah juga kebijakan. Gimana cara kebijakannya? Kita ini beriman kepada Allah. Kalau beriman kepada Allah, maka kita harus taat pada hukum Allah. Hukum Allah itu ada yang ditulis, ada yang tidak. Yang ditulis Al-Qur'an, yang tidak ditulis hukum alam ini. Air itu datang dari Bogor. Kalau kita beriman kepada Allah, air datang dari Bogor. Bogor itu pegunungan, ya Bogornya jangan dibangun jadi hotel semua sama perumahan. Airmu jatuh kemana? Air jatuh ke sungai, ke kali Bekasi, kali CBL. Ya kemudian di sepanjang jalan buang sampah ke rumah-rumah di pinggir terjadi pendangkal, proyek keruk-keruknya bohong-bohong, cari untung karena di antara proyek yang gampang untungnya di antaranya proyek ngeruk sungai, gunungnya gunung, pendangkalan sudah takdirnya di Bekasi juga begitu, sawah diuruk, bikin rumah, rawa diuruk, setu diuruk, bikin tata ruangnya diizinkan, pemerintahnya ngizinkan. Lu berimannya sama siapa sih? Akhirnya giliran banjir, Pak Dede, banjir, Pak Dede. Gimana Pak Dede ini banjir? Gimana ya pasti banjir. Giliran normalisasi, tanah-tanah sungainya sudah dibongkar sama Pak Dedi dan Bupati banjir kagak mau, sungainya nggak mau dinormalisasi, banjir kagak mau, sawahnya diurukin, banjir kagak mau, gunungnya ditebangin, banjir kalau mau hutan-hutan berubah jadi perumahan pemukiman, ya pasti banjir takdirnya. Jadi kalau begitu kita ini beriman kagak? Kagak, pura-pura beriman. Karena orang Islam itu punya pikiran, punya akal, dan punya hati, punya kepercayaan dan punya kepercayaan dari pikir, keyakinan dari hati, dua-duanya harus rakyatnya beriman. Anak kecil nggak boleh dikasih motor. Ini di antara kabupaten yang masih ada tawuran Bekasi nih. Kabupaten lain udah kagak ada semenjak ada barak militer. Bawa Kapolres, ya bener gak? Ibu-ibunya beriman gak? Anak-anaknya belum waktunya motor jangan dikasih motor. Belum waktunya merokok jangan dikasih rokok. Anak-anaknya mau laki-laki mau perempuan maghrib masuk rumah. Ibu-ibu, saya kasih tahu sebagai gubernur Jawa Barat, jangan hanya cemas pada anak perempuan. Anak laki-laki juga harus dicemasin. Kenapa? Hari ini di Jawa Barat banyak peristiwa anak laki-laki digarap sama laki-laki yang lahir penyakit HIV. Bupati ambil bawa di sini. Ini adik gue nih. Berapa anggaran jalan sekarang? Sekarang perubahan Kang. Jalan kita utamakan Kang. Ya sebelumnya ada berapa duit buat bangun jalan? Buat bangun jalan kita 1,2. Perasaan kagak deh. Ini bener 1,2 triliun buat jalan. Iya. Buat bangun sekolah berapa? Sekolah apa nih? SD, SMP? SD, SMP. Ya. Berapa tuh Pak? 700 Pak. Buat perbaikin puskesmas. Puskesmas 800 miliar. Rumah sakit. Ya. Rumah sakit kita baru punya 2. Berapa APBD Kabupaten Bekasi? 7,7 triliun. Gede. Perbanyak layani rakyat. Siap. Sedikitin layanin listrik. Ini ngomong lapangan kerja. Pak Bupati, nanti dengan saya gini, anak-anak SMA dan SMK yang di Bekasi ini langsung di MOU-kan dengan pabrik-pabrik, dibikin yang disebut dengan prakerja. Nanti pabrik itu kalau ngerekrut itu langsung ke situ. Anak-anak disuruh pelatihan di pabrik itu, sehingga nanti begitu lulus sekolah, pabriknya tinggal masuk dan tidak boleh ada lamaran manual. Kenapa? Kalau lamaran manual pakai map, caloknya terlalu banyak. Kadang-kadang tokoh-tokoh di kita ini sama rakyat ngeduetin.
Kenapa? Saya gini juga kepada rakyat, jangan suka ngomong ngeluh. Gak ada orang sukses yang ngeluh, berjuang terus, betul nggak? Kamu saya kenal, pernah ketemu ya? Yang pernah dibeliin rumah kan? Rumahnya udah selesai. Adik kamu yang di UI kuliahnya lancar. Ini yang kuliah di UI lancar. Jadi ini ceritanya begini, dulu saya keliling di Bekasi itu ketemu sama dia. Habis itu dibeliin rumah 120 juta ya. Sama Pak Bupati, Pak Ade, bareng dengan saya ketemunya. Ini adiknya ini kuliah di UI. Dia ngebiayain adiknya yang kuliah UI. Dia aja baca tulis aja nggak bisa. Ini hebat ini. Kamu mukanya cerah. Kamu kuliah UI-nya lancar. Naik kereta. Mantap. Jangan dulu pacaran. Itu. Cari yang bujangan, jangan yang bajingan.